Pria tua berjalan terlatih sambil memanggul seikat ranting kering. Bajunya tambal sulam, celananya nyaris koyak di lutut, dan sepasang sandal jepit usang nyaris putus talinya. Itulah Pak Wiryo. Tak ada yang istimewa darinya bagi mata kebanyakan orang, kecuali tatapan matanya yang tenang. Terlalu tenang untuk seorang pria yang saban hari dihina, diusir, dan dilupakan. Di punggungnya tergantung karung kain yang telah berubah warna karena bertahun-tahun dipakai. Isinya hanya termos teh tua, senter rusak, dan sebungkus ubi rebus dari ladang kecilnya. Ia memungut ranting yang berserakan, bukan menebang. Tapi bagi sebagian orang, tak ada bedanya. Tua, miskin, dan mencurigakan. Itulah label yang menempel di punggungnya. Lebih berat daripada kayu yang ia pikul. Saat ia melangkah keluar dari hutan menuju jalan setapak tanah merah yang menghubungkan dusun dan pasar pagi, terdengar suara seruan kasar dari kejauhan. "Pak Tua, berhenti." Suara itu tak asing. Suara Randy, anggota Linmas yang baru diangkat menjadi Bribtu dan suka membanggakan pistol di pinggangnya. 3 pemuda kampung mengikutinya dari belakang, masing-masing bersenjatakan bambu. Langkahnya agresif, mata melotot. Pak Wiryo berhenti perlahan. Ia menurunkan kayunya, mengatur napas, dan menatap mereka tanpa rasa takut. "Saya cuma bawa ranting jatuh, nak. Bukan hasil tebang. Saya tahu aturannya." Randy mendengus, lalu menendang kayu hingga berserakan. Alasan klasik, semua pencuri bilang begitu. "Bapak pikir kami bodoh?" Seorang pemuda lain tertawa dan meludah ke tanah. Cipratannya mengenai ujung celana Pak Wiryo. "Lihat saja bajunya. Kalau bukan maling, kenapa jalannya lewat sini di jam segini?" Pak Wiryo tidak menjawab. Ia hanya membungkuk, memungut satu demi satu rantingnya yang berserakan, dengan tangan gemetar. Ia tahu bahwa melawan hanya akan memperburuk keadaan. Tapi tak satu pun dari mereka yang peduli. Ponsel diangkat, kamera dinyalakan. Seorang pemuda merekam sambil tertawa. "Ini nih, maling kayu tua bangka. Viralin aja, biar kapok." Tanpa menunggu klarifikasi, Randy meraih lengan Pak Wiryo dengan kasar dan menggiringnya ke arah kantor desa. Di sepanjang jalan, warga yang melihat hanya terdiam. Sebagian tersenyum sinis, sebagian berpaling pura-pura tak tahu. Ada yang bahkan berkata pelan, "Dasar kakek gila, tiap hari bawa kayu. Nanti warung jadi bau asap lagi." Di balai desa, suasana berubah tegang. Randy melempar karung Pak Wiryo ke lantai. Isinya berhamburan. Termos, senter, dan bungkusan ubi yang kini terguling ke kaki kursi. "Ini barang curian, kan? Bilang saja, daripada kami seret ke kantor polisi kabupaten." Pak Wiryo menunduk. Ia mengambil senter yang terguling, membersihkannya perlahan. Suaranya lirih namun jelas. "Saya tidak pernah menebang pohon, nak. Saya cuma ambil apa yang jatuh. Hanya untuk masak air." Randy menatapnya dengan jijik. Lalu, pluk, ia meludah. Kali ini langsung ke dekat wajah Pak Wiryo. "Kamu kira kasihan bisa membebaskan kamu? Di penjara kamu akan belajar diam." Pak Wiryo tak bergeming. Ia hanya menarik napas panjang, lalu duduk di bangku kayu dengan pelan. Ia menggenggam karungnya, seolah itu satu-satunya pelindung harga dirinya. Beberapa menit kemudian, mobil patroli polisi tiba. 2 anggota berseragam turun. Salah satunya membawa borgol. Tanpa banyak bicara, mereka membawa Pak Wiryo ke Polsek Wonogiri Kota. Dalam perjalanan, seorang petugas bertanya, "Ada keluarga yang bisa kami hubungi? Anak, saudara?" Pak Wiryo membuka karungnya, mengeluarkan dompet tipis yang telah terlipat-lipat. Ia menarik satu lembar foto lusuh. Gambar seorang pria muda berseragam militer dengan pangkat letnan komandan. "Ini anak saya," katanya pelan. Namanya Bagas Wicaksana. Polisi muda yang duduk di sebelahnya menatap foto itu, lalu tertawa kecil. "Ah, Pak, kalau anak Bapak letnan komandan, kenapa Bapak masih tinggal di gubuk seperti itu?" Pak Wiryo tersenyum, pahit. Ia menyimpan foto itu kembali ke dalam dompet, lalu memeluk karungnya erat-erat. Ia tak menjawab, karena ia tahu, di dunia ini, tidak semua jawaban layak didengar oleh telinga yang sudah tertutup oleh prasangka. Sementara itu, di kampung, video,
kakek maling kayu, mulai beredar. Grup WhatsApp warga ramai membicarakannya. Miris ya, tapi ya tetap salah. Aturan ya aturan. Sebagian warga tertawa melihat potongan video saat Randy meludah ke arah Pak Wiryo. Tak ada yang tahu, tak ada yang menyangka bahwa orang yang mereka hina itu menyimpan sesuatu yang akan mengguncang seluruh dusun, bahkan Kodam sekalipun. Di pojok balai desa, seorang anak kecil yang sejak tadi memperhatikan semua kejadian itu dari balik warung melihat Pak Wiryo dibawa pergi. Ia menatap karung yang tertinggal di tanah. Kainnya robek, namun dalamnya masih berkilau bayangan perak tua. Anak itu memungut selembar foto yang tercecer. Ia menatap wajah Letnan Bagas Wicaksana dalam gambar itu, lalu berbisik, "Om ini, kayak pahlawan dari televisi." Angin malam meniup pelan, membawa pergi suara tawa sinis dari warung. Tetapi di sudut senja yang perlahan berubah gelap, wajah Pak Wiryo tetap tegak, meski tubuhnya renta. Ia tahu, jalan pulang menuju kehormatan masih panjang. Tapi ia juga tahu, setiap kehormatan sejati selalu dimulai dari keterasingan. Pukul 20:10 malam itu, langit kota Wonogiri diselimuti gerimis yang malas turun. Udara di halaman polsek terasa pengap, tidak karena cuaca, tapi karena sesuatu yang lebih pekat. Rasa malu, rasa bersalah, dan kebodohan yang belum disadari. Di ruang interogasi dengan tembok hijau pudar dan lampu neon berpendar dingin, Pak Wiryo duduk bersila di bangku kayu panjang. Tubuhnya terlihat lebih kecil di bawah cahaya lampu yang kejam. Di sebelahnya, karung kain tua disandarkan ke tembok, diam seperti tuannya. Bribtu Randy Saputra, polisi muda yang kini merasa lebih gagah dari hukum itu sendiri, berdiri di depannya dengan tangan bertolak pinggang. Wajahnya masam, rahangnya menegang, dan mata menyipit, campuran marah, meremehkan, dan takut disalahkan. "Ngaku sekarang," bentaknya sambil membanting map ke atas meja. "Kayu itu bukan dari pinggir hutan. Kami tahu, ada jejak roda gerobak di zona terlarang. Bapak masuk terlalu dalam. Itu sudah masuk wilayah konservasi negara." Pak Wiryo mengangkat wajahnya perlahan. Kerutan di dahinya menggurat tajam seperti peta yang tak terbaca. Matanya sayu, tapi bukan lemah. Lebih seperti laut tenang yang menyembunyikan badai. Ia mengatupkan bibirnya, tak berkata. "Kenapa diam?" "Hah?" Randy mendekat dan menendang kaki meja dengan keras, membuat termos tua di atasnya jatuh dan berbunyi nyaring. Pak Wiryo hanya menunduk, meraih termos itu perlahan, mengusap permukaannya seperti benda pusaka. Tak ada marah, tak ada air mata, yang ada hanya napas panjang yang keluar seperti helaan beban bertahun-tahun. Randy kehilangan kesabaran. Ia meraih karung Pak Wiryo, menuangkan isinya ke lantai. Senter mati, potongan kain lusuh, 2 ubi rebus terbungkus daun pisang, dan sebuah dompet kecil berisi 1 lembar foto tua. Randy memungutnya, menyipitkan mata. "Siapa ini?" tanyanya sinis. "Seragam tentara, Letnan. Ini anakmu, Pak." Pak Wiryo menatap foto itu. Untuk pertama kalinya malam itu, wajahnya berubah, sedikit tegang, tapi cepat ia tutupi. Dengan nada hampir berbisik, ia menjawab, "Namanya Bagas Wicaksana. Anak saya." Tawa meledak dari Randy. "Bagas Wicaksana, Letnan Komandan, jangan-jangan Bapak juga teman dekat Presiden." Astaga, lucu sekali. Seorang polisi tua yang duduk di sudut ruangan, dari tadi diam sambil menghisap rokok, mendadak menoleh. Ia mengambil laptop, membuka mesin pencari, lalu mengetik nama itu, Letnan Komandan Bagas Wicaksana. Beberapa detik kemudian, layar menyala, menampilkan wajah seorang pria berseragam TNI lengkap, dengan latar belakang Kodam 4 di Ponegoro. Foto itu, persis seperti yang ada di dompet Pak Wiryo. Ruangan hening. Randy mendekat, menatap layar, bibirnya setengah terbuka. Wajahnya yang sebelumnya congkak kini tampak kehilangan darah. "Ini, beneran?" Polisi tua itu mengangguk pelan. Nama, pangkat, dan wajah cocok semua. Dia memang letnan komandan aktif. Sedang berdinas di daerah perbatasan. Sering masuk berita nasional karena aksi kemanusiaan. Randy menatap Pak Wiryo. Suaranya tercekat. "Pak, bener Bapak ayahnya dia?"
Pak Wiryo mengangguk pelan. Sudah lama kami tidak bertemu. Dia sibuk. Saya tidak ingin mengganggu hidupnya. Kompol Agus, kepala polsek yang sejak tadi mengamati diam-diam dari balik jendela, masuk ruangan. Raut wajahnya berubah dari dingin menjadi tegang. Saya sendiri yang akan hubungi markasnya. Ini harus dikonfirmasi langsung. Tanpa menunggu jawaban, ia keluar sambil mengeluarkan ponsel. Di luar, hujan mulai turun lebih deras. Suara rintik-rintik air di atap zinc kantor menyatu dengan detak jantung orang-orang di dalam. Randy berdiri terpaku. Tangannya masih memegang foto Bagas. Ia tidak tahu harus berkata apa. Sisa-sisa keberanian yang dulu ia gunakan untuk membentak Pak Wiryo kini luluh bersama air hujan. Ia duduk di pojok ruangan, menutupi wajahnya. Untuk pertama kalinya dalam karir singkatnya, ia merasa kecil, sangat kecil. Sementara itu, Pak Wiryo tetap diam. Ia duduk kembali di bangkunya, memeluk karung kosongnya. Matanya menatap jendela, melihat tetesan hujan menuruni kaca. Ia tidak bicara, tapi di dalam pikirannya riuh. Kenangan berkelebat seperti bayangan. Wajah kecil Bagas waktu dibonceng naik sepeda ke sekolah. Saat mereka makan nasi liwet berdua di beranda bambu. Atau ketika ia diam-diam menangis saat Bagas lulus akademi militer dan pergi ke kota. Di sebuah pos militer perbatasan, ratusan kilometer dari sana, Letnan Komandan Bagas sedang duduk membaca laporan ketika ponselnya berdering. Sebuah pesan dari Kapolsek. Apakah Bapak Anda bernama Wiryo? Alamat Gubuk Lereng Lawu? Foto yang menyertai pesan membuat Bagas mematung. Itu, ayahnya. Tangannya gemetar. Ia menutup ponsel, menatap keluar jendela. Hujan di sana sama derasnya. Ia teringat bagaimana ia pernah menolak mengangkat telepon dari ayahnya. Pernah menyuruh asistennya membatalkan kunjungan pulang karena malu. Ia bahkan pernah berkata pada kolega, "Ayah saya sudah meninggal." Dalam artian sosial. Dan kini, dunia menertawai dirinya. Ayahnya dituduh mencuri, diseret ke kantor polisi, direkam dan diviralkan. Dan dia hanya diam selama 2 tahun terakhir. Bagas berdiri. Ia meraih jas hujan dan radio panggilannya. Mobil siap dalam 5 menit. Tujuan, Polsek Wonogiri Kota. Sekarang, di Polsek, suasana berubah muram. Randy berjalan mondar-mandir, berusaha tampak sibuk. Kompol Agus masuk kembali ke ruang interogasi. Wajahnya serius. Saya sudah bicara dengan pihak Kodam. Letnan Komandan Bagas sedang dalam perjalanan ke sini. Langsung dari markas. Kepala semua orang menoleh. Randy jatuh terduduk. Pak Wiryo menunduk. Ia merapatkan jaket tipisnya. Bukan karena dingin, tapi karena ketegangan di udara. Kompol Agus, untuk pertama kalinya, duduk di sebelah Pak Wiryo. Ia menarik napas dalam-dalam. Pak, saya harus jujur. Dari tadi saya berpikir, bagaimana bisa seorang letnan komandan lahir dari orang tua setabah ini? Bapak tidak marah, tidak melawan, bahkan tidak membela diri. Saya malu. Pak Wiryo tersenyum tipis. Saya tidak ingin dikenal sebagai ayah perwira. Saya hanya ingin dikenang sebagai orang jujur. Dan saat suara deru mobil militer terdengar mendekat dari halaman, seluruh kantor serasa menahan napas. Gerimis belum juga berhenti ketika mobil dinas militer berwarna hijau tua melaju melewati jalanan basah menuju kota Wonogiri. Di balik kaca mobil yang diliputi kabut tipis, Letnan Komandan Bagas Wicaksana duduk tegak, mengenakan seragam lengkap dengan tanda pangkat di bahu. Tangannya mengepal di atas paha, rahangnya mengeras, dan matanya lurus menatap ke depan. Tapi pikirannya jauh ke belakang, menyusuri tahun-tahun yang ia kubur bersama nama ayahnya. Hatinya bergemuruh. Dalam diam, ia mengingat kembali percakapan-percakapan yang tak pernah terjadi. Telepon yang tak dijawab, surat-surat yang ia baca namun tak dibalas. Foto rumah tua di lereng Lawu yang sering dikirim Pak Wiryo, hanya dijawab dengan emoji dingin. Bukan karena benci, tapi karena malu. Malu pada kesederhanaan yang tak sejalan dengan seragamnya yang bergengsi. Kini, dunia mempertemukan mereka bukan di meja makan atau halaman rumah, tapi di kantor polisi. Dan itu menyakitkan. Mobil berhenti di halaman polsek. Deru mesin padam, dan suara hujan menggantikan keheningan. Seorang ajudan membukakan pintu. Bagas turun.
Posturnya tegap, sorot matanya tajam, tapi wajahnya menahan luka batin. Langkahnya mantap memasuki gedung yang sepi. Semua mata menoleh. Sejumlah polisi yang sedang duduk langsung berdiri dan memberi hormat. Tapi Bagas hanya mengangguk singkat. Pandangannya menyapu ruangan, mencari satu sosok. Ketika ia membuka pintu ruang interogasi, waktu seolah berhenti. Di sana, duduk di kursi kayu dengan tubuh membungkuk, adalah pria tua yang ia kenal dalam-dalam, dan sekaligus terasa asing. Pak Wiryo. Pak Wiryo mengangkat kepalanya perlahan, dan untuk sepersekian detik, dunia seperti kembali 20 tahun lalu, saat seorang bocah kecil berlari ke pelukan ayahnya saat pulang dari ladang. Kini mereka berhadapan lagi, tapi jarak yang tak terlihat begitu luas. "Bapak," ujar Bagas lirih. Pak Wiryo berdiri pelan. Tubuhnya gemetar bukan karena lelah, tapi karena pertemuan yang selama ini hanya ia bayangkan dalam doa. Ia mencoba tersenyum, tapi senyum itu patah di tengah jalan. Ia menunduk, tangan menggenggam pinggiran karung yang telah koyak. "Maafkan Bapak, Bapak tak berniat bikin kamu malu, Nak." Suara Pak Wiryo nyaris tenggelam oleh suara hujan di luar. Tapi bagi Bagas, kalimat itu seperti pisau yang menancap di dada. Ia melangkah cepat, melepas topinya, dan langsung memeluk ayahnya erat-erat. Tangis meledak, bukan tangis seorang anak kecil, tapi tangis seorang prajurit yang selama ini menahan air mata karena harga diri. Bahunya bergetar, suaranya pecah. "Bukan Bapak yang memalukan, aku yang berdosa, aku yang lupa dari mana aku berasal." Para polisi di ruangan itu terpaku. Beberapa mengusap air mata secara diam-diam. Bahkan Kompol Agus yang selama ini terkenal keras pun menundukkan kepala. Bribtu Randy berdiri di pojok ruangan. Wajahnya pucat, ia menggigit bibir, tangan mengepal, dan tubuhnya nyaris gemetar. Rasa malu mencengkram seperti rantai besi. Tak berani menatap siapapun, ia menunduk lebih dalam. Bagas melepaskan pelukan, menatap wajah ayahnya. Ia menyentuh pipi Pak Wiryo yang dingin karena malam dan lelah. "Kenapa Bapak tidak pernah minta tolong? Kenapa harus menanggung ini semua sendirian?" Pak Wiryo menggeleng pelan. "Bapak tidak ingin hidupmu terbebani oleh hidup Bapak. Bapak hanya ingin kamu berhasil, tanpa perlu merasa utang budi." Kata-kata itu membuat Bagas tercekat. Ia tahu, tidak ada keberhasilan yang benar-benar berdiri sendiri. Di balik setiap pencapaian, ada sosok yang diam-diam menopang, bahkan ketika tak diundang untuk diakui. Bagas berdiri, menatap seluruh ruangan. Wajahnya berubah, sorot matanya kembali tajam. Kali ini bukan sebagai anak, tapi sebagai letnan komandan. "Kepala Polsek, saya mohon semua data tentang penangkapan ini diserahkan kepada saya. Saya akan bawa kasus ini ke Kodam, dan kepada semua yang terlibat dalam perlakuan tidak manusiawi terhadap ayah saya. Saya tidak akan diam." Kompol Agus melangkah maju, menunduk dalam. "Saya bertanggung jawab penuh, Letnan, dan saya siap menerima konsekuensinya." Bagas mengangguk tanpa bicara. Ia lalu berjalan menuju sudut ruangan, tempat Bribtu Randy berdiri terpaku. Bagas berhenti tepat di depannya. Randy tak bergerak, nafasnya pendek-pendek. "Saya tahu kamu yang menyeret ayah saya dari jalanan," kata Bagas datar. Randy membuka mulut, ingin menjelaskan, tapi tak ada kata yang keluar. Bagas menatapnya lama, kemudian berkata dengan dingin, "Kalau kamu pikir pangkat bisa membuatmu lebih dari manusia lain, maka kamu belum pantas pakai seragam itu." Randy menunduk, kedua tangannya bergetar, matanya berkaca-kaca, tapi ia tak berani menangis. Bagas kembali ke sisi ayahnya. Ia merapikan selendang yang menjuntai dari bahu Pak Wiryo, menuntunnya keluar ruangan dengan pelan. Saat mereka melewati lorong kantor polisi, seluruh petugas berdiri, memberi hormat. Tak ada satupun yang berani bersuara. Di luar, hujan mulai reda. Aroma tanah basah menyelimuti halaman. Pak Wiryo berhenti sejenak di beranda depan, menatap ke arah taman kecil yang tumbuh tak terurus. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata pelan, "Aku tidak pernah marah pada mereka, Nak. Aku hanya sedih karena mereka tidak mencoba mengerti." Bagas menggenggam tangan ayahnya. "Kita akan bawa semua ini ke Kodam. Bapak tidak akan sendirian lagi."
Mereka melangkah pelan ke mobil militer. Saat pintu ditutup dan kendaraan mulai melaju, bayangan kantor polisi semakin mengecil. Tapi bayangan luka yang ditinggalkan masih tertinggal dalam hati. Di dalam ruangan interogasi yang kini kosong, Randy terduduk di lantai, memandangi foto yang ia lemparkan tadi. Ia memungutnya perlahan, menyeka sisa lumpur dengan ujung baju dinasnya sendiri. Air matanya akhirnya jatuh, bukan karena dimarahi, tapi karena menyadari bahwa ia pernah merendahkan seseorang yang jauh lebih mulia dari dirinya. Pagi itu, matahari muncul perlahan dari balik perbukitan Lawu, menyingkap kabut yang semalaman menggantung rendah di atas desa Wonogiri. Udara masih sejuk, menyegarkan, tapi di hati banyak warga, ada kegelisahan yang tak biasa. Bisik-bisik mulai terdengar sejak fajar, ketika seseorang dari warung kopi menceritakan bahwa Letnan Komandan Bagas benar-benar anak dari si kakek pengumpul kayu yang kemarin sempat ditangkap polisi. Di sepanjang jalan tanah menuju pasar pagi, warung-warung kecil baru saja membuka terpalnya. Tapi berbeda dari hari-hari biasanya, tak ada canda tawa. Semua sibuk mengamati arah rumah Pak Wiryo, gubuk kecil di ujung bukit yang kini terasa seperti pusat dari semesta rasa bersalah. Bu Tatik, pemilik warung sembako yang selama ini dikenal cerewet, menatap ke kejauhan dengan mata sayu. Di tangannya ada kantong plastik berisi 2 bungkus nasi uduk dan sebungkus tempe orek hangat. Ia berdiri ragu-ragu di depan pagar bambu Pak Wiryo, menarik napas panjang, lalu mengetuk perlahan. Tak ada jawaban, tapi ia tahu, ada yang mendengar di dalam. Pintu gubuk dibuka perlahan. Pak Wiryo muncul dengan pakaian sederhana dan senyum tipis yang tak berubah sedikit pun. "Silakan, Bu Tatik," ucapnya pelan, seolah tak pernah ada amarah di hatinya. Bu Tatik menunduk, matanya berkaca-kaca. Saya datang bukan bawa makanan, Pak. Saya bawa maaf. Selama ini saya suuzon, bahkan pernah menyiram teras karena Bapak duduk terlalu lama di depan warung saya." Pak Wiryo menatapnya lama, lalu mengangguk ringan. "Tidak apa-apa, Bu. Manusia memang suka salah paham." Tak lama kemudian, satu persatu warga berdatangan. Pak Darto membawa 2 liter minyak goreng dan sebungkus kopi tubruk. "Pak Wiryo, saya pernah bilang Bapak bikin rusak citra dusun. Saya malu, Pak. Malu pada diri sendiri." Mereka datang tidak hanya membawa barang, tapi membawa beban yang selama ini tak mereka sadari telah mereka tumpukan pada seorang pria tua yang hanya ingin hidup tenang. Di balai dusun, Ketua RT mengumumkan akan diadakan kenduri bersama, selamatan minta maaf dan syukuran karena Pak Wiryo sudah dipulangkan dengan selamat. Acara itu tidak seperti kenduri biasa, tidak ada panggung, tidak ada pengeras suara, hanya tikar panjang, makanan seadanya, dan hati yang mulai belajar merendah. Letnan Komandan Bagas duduk di sisi ayahnya. Ia mengenakan batik coklat dan celana panjang hitam. Seragam militernya ia tanggalkan untuk hari ini. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam mengamati setiap orang yang mendekat. Bukan karena dendam, tapi karena ingin memastikan bahwa permintaan maaf yang datang bukan hanya karena pangkatnya. Pak Wiryo duduk bersila, memegang cangkir teh hangat. Ia tak banyak bicara, setiap kalimat yang keluar darinya seperti embun pagi, ringan, namun menyejukkan. Ketika Pak Ustaz berdiri di depan musola dan berkata, "Saya pernah melarang Pak Wiryo masuk karena bajunya basah kuyup dan bau asap kayu. Astagfirullah, saya yang kotor, bukan beliau." Suasana berubah hening. Beberapa ibu mulai menangis pelan, menutup wajah dengan kerudung. Kemudian, Bagas berdiri. Ia menatap seluruh warga dengan pandangan dalam. "Saya berdiri di sini bukan sebagai letnan komandan," ucapnya. "Saya berdiri sebagai anak dari seorang ayah yang pernah kalian hina." Beberapa orang menunduk dalam. "Kalau hari ini kalian menghormatinya karena saya memakai seragam militer, maka kalian salah. Seharusnya kalian hormati beliau sejak dulu, karena akhlaknya, bukan karena anaknya." Bagas menatap Bu Tatik yang kini gemetar, kemudian ke arah Pak Darto yang mencoba menyeka air mata tanpa terlihat. "Di militer, kami diajarkan satu kalimat, prajurit sejati lahir dari orang tua yang kuat hati. Dan ayah saya adalah orang tua itu." Kata-kata itu menggema di dalam balai dusun.
Bahkan suara jangkrik pun seolah berhenti. Rasa malu dan haru berbaur dalam dada semua yang hadir. Beberapa pemuda yang dulu pernah tertawa saat melihat Pak Wiryo jatuh dari sepeda tuanya kini mencuri pandang. Tak sanggup menatap mata lelaki tua yang kini duduk dengan tenang di tengah semua sorotan. Tak lama setelah acara selesai, sepasang suami istri muda datang mendekat. Sri dan Harry, perut Sri sudah membuncit, menandakan usia kandungan mendekati waktu lahir. Pak, kami dulu pernah menuduh Bapak gila. Bahkan saya pernah melempar kulit pisang ke arah gubuk Bapak, Sri berkata dengan suara bergetar. Kami datang untuk minta maaf. Dan kalau boleh, kami ingin Bapak yang memberi nama untuk anak pertama kami. Pak Wiryo menatap mereka lama, kemudian ia tersenyum dan berkata, kalau begitu, beri dia nama Satria. Karena dia harus belajar menjadi ksatria, meski dunia tak memberinya tempat. Sri menangis terisak. Harry menunduk dalam, dan semua orang di sekeliling mereka terdiam, menyaksikan bagaimana kehormatan sejati bukan datang dari piala atau medali, tapi dari kesediaan untuk memaafkan. Ketika sore menjelang, dan matahari mulai turun ke balik perbukitan, Bagas dan ayahnya duduk di beranda rumah bambu. Angin sore mengelus wajah mereka, membawa suara anak-anak yang bermain di kejauhan, aroma lontong sayur dari dapur tetangga, dan suara gamelan dari musola kecil yang bersiap untuk pengajian malam Jumat. Bapak, ujar Bagas pelan, kalau semua warga sudah berubah, Bapak masih mau tinggal di sini? Pak Wiryo mengangguk tanpa menoleh. Disinilah aku jatuh, dan disinilah aku belajar bangkit. Bagas menatap ayahnya lama, dalam diam. Ia menyadari satu hal, di hadapannya bukan hanya seorang ayah, tapi seorang pahlawan sejati. Bukan karena pangkat, tapi karena sabar. Hujan kembali turun malam itu. Bukan hujan deras, tapi rintik pelan yang jatuh seperti tetesan ingatan dari masa lampau. Di dalam gubuk bambu di lereng Bukit Lawu, suara air yang menitik dari celah atap berpadu dengan bunyi dedaunan yang tersapu angin. Pak Wiryo duduk bersila di atas tikar pandan tua. Tubuhnya diselimuti sarung tipis. Sementara Bagas duduk di hadapannya, masih mengenakan pakaian dinas harian. Tapi topinya telah dilepas dan diletakkan di sudut ruangan. Di antara mereka hanya ada satu lampu minyak yang berkedip, seolah malu menjadi saksi pembicaraan dua generasi yang lama terputus. Bagas menatap ayahnya dalam-dalam, mencoba menembus kerutan yang menggunung di wajah lelaki renta itu, mencari jawaban dari pertanyaan yang selama ini tak pernah berani ia lontarkan. Bapak, ucapnya, suaranya berat. Bapak pernah jadi tentara, kan? Pak Wiryo terdiam beberapa detik. Matanya menatap keluar jendela kecil yang menghadap ke kebun singkong. Wajahnya tak menunjukkan keterkejutan. Justru seolah telah menanti pertanyaan itu sejak lama. Aku dulu sersan. Jawabnya akhirnya. Pelan namun mantap. Di resimen khusus, bagian pelacak. Bagas terdiam, menggenggam lututnya lebih erat. Ia tahu, malam ini akan membuka luka yang selama ini tertutup oleh diam dan tanah debu. Kenapa Bapak keluar? Kenapa semua orang tidak pernah tahu? Pak Wiryo menghela napas, lalu menggeser punggungnya bersandar ke dinding bambu. Tatapannya kembali ke masa silam. 20 tahun lalu, aku pimpin tim kecil ke hutan merbabu. Kita temukan jalur penyelundupan senjata yang melibatkan beberapa pejabat tinggi. Kita laporkan, tapi justru aku yang dituduh menyalahgunakan wewenang. Dokumen-dokumenku diubah, bukti dimusnahkan, aku ditahan, lalu disuruh mengundurkan diri. Tidak ada sidang, tidak ada pembelaan, hanya surat pengusiran. Bagas merasakan kakinya menjadi dingin. Ia menatap ayahnya dengan campuran amarah dan kekaguman. Dan Bapak tidak pernah bicara, bahkan ke ibu? Pak Wiryo menggeleng. Ibumu meninggal beberapa bulan setelah itu. Aku tidak ingin kamu tumbuh dengan dendam. Jadi aku bilang, Bapak keluar karena sudah lelah. Bagas menunduk, tangannya mengepal, dan nafasnya memburu. Orang yang menjebak Bapak, siapa namanya? Surya Jatmiko, jawab Pak Wiryo lirih. Tapi jelas, dulu dia kepala logistik. Sekarang aku dengar dia punya perusahaan kayu di daerah selatan. Katanya kaya raya. Nama itu menancap di benak Bagas seperti paku panas. Ia berdiri tiba-tiba. Langkahnya cepat menuju tas kerjanya di sudut ruangan.
Ia membuka laptop dan mencari dalam arsip militer, lalu menghubungi markas Kodam 4 di Ponegoro. Beberapa menit kemudian, wajahnya berubah serius. Ia menemukan dokumen lama, kasus pelanggaran tahun 2003, tersangka, Sersan Wiryo. Pelapor, Surya Jatmiko. Bagas mencetak data itu. Di bawahnya, ia tambahkan satu catatan tangan. Akan dibuka kembali. Status, investigasi. Keesokan paginya, Bagas berangkat ke markas Kodam dengan sepeda motor dinas. Udara pagi masih diselimuti kabut. Dalam hatinya, amarah menyala. Tapi ia tahu, sebagai perwira, ia tak bisa bertindak atas dasar emosi. Ia butuh prosedur, ia butuh bukti. Di markas, ia bertemu dengan Letkol Mahendra, sahabat lamanya sekaligus kepala intelijen Kodam. Wajah Letkol Mahendra berubah begitu melihat berkas yang dibawa Bagas. Ia membuka satu persatu lembaran tua. Matanya menyipit saat membaca nama-nama yang terlibat. Ini serius, Bagas, ucapnya. Kasus ini memang pernah ada, tapi semua dokumennya sengaja dipetieskan. Bagas mengepalkan tangan. Saya ingin dibuka kembali, resmi. Mahendra menatapnya lama. Kamu yakin? Bagas mengangguk. Bukan cuma karena dia ayah saya, tapi karena saya tahu rasanya dihancurkan tanpa bisa bicara. Dan saya tak akan biarkan itu terjadi lagi, kepada siapapun. Letkol Mahendra tersenyum tipis. Kamu memang anaknya. Dengan bantuan Mahendra, Bagas mengakses citra satelit dan data drone terbaru dari wilayah selatan Lawu. Hasilnya mengejutkan. Di kawasan yang seharusnya menjadi hutan lindung, terlihat aktivitas pembalakan liar besar-besaran. Truk-truk logistik keluar masuk, dan salah satu titik mencantumkan nama perusahaan, PT Jatmiko Agroforest. Bagas tak menunggu lama, ia kembali ke rumah ayahnya malam itu, membawa semua bukti. Ia menyampaikan bahwa Kodam menyetujui operasi penyusupan dan pengumpulan data. Bapak, katanya sambil meletakkan map di depan Pak Wiryo, saya minta izin. Saya akan turun langsung ke lapangan. Ini bukan lagi soal dinas. Ini soal kehormatan keluarga. Pak Wiryo menatap map itu lama. Wajahnya tak menunjukkan kejutan. Hanya ada satu gurat emosi di sudut bibirnya. Sebuah senyum penuh harap yang selama ini ia kubur dalam diam. Kalau kamu siap menanggung semua risikonya, maka berangkatlah. Tapi jangan pernah melupakan satu hal. Apa itu, Pak? Kebenaran. Bukan untuk membalas, tapi untuk menyelamatkan mereka yang akan datang. Bagas menatap ayahnya dengan mata yang berkaca-kaca. Ia tahu, kalimat itu bukan hanya nasihat. Itu adalah warisan. Satu warisan yang tak pernah tertulis, tapi mengalir dalam darahnya. Malam menebar kegelapan di atas hutan Lawu. Di antara pepohonan yang menjulang, udara lembab menggantung berat, menyimpan rahasia puluhan tahun dalam sunyi yang pekat. Di kejauhan, suara burung malam bersahutan dengan gesekan ranting kering. Sementara di balik semak lebat, sekelompok pasukan berseragam gelap merayap diam-diam menyusuri jalur tanah berlumpur. Letnan Komandan Bagas Wicaksana berada di depan. Langkahnya sigap, mata terarah pada perangkat penglihatan malam yang menempel di pelipis. Di pundaknya tergantung senapan ringan, dan di dalam ranselnya, sebuah foto tua terselip. Gambar ayahnya yang masih muda, berdiri di tengah hutan, memikul senapan dan membawa harapan yang akhirnya dihancurkan oleh fitnah. Di belakang Bagas, Sersan Ganta memberi isyarat tangan, dan pasukan berhenti sejenak. Napas para anggota tim terdengar pelan tapi berat. Mereka tahu, misi ini lebih dari sekadar operasi militer. Ini adalah pembuktian, bukan hanya bagi Bagas, tapi bagi semua orang yang pernah dikorbankan oleh sistem yang penuh kepalsuan. Target 200 meter ke utara, bisik Ganta. Bagas mengangguk, lalu menoleh ke Rizky, anggota muda yang baru dilatih oleh ayahnya. Wajah Rizky tampak tegang, peluh menetes dari pelipis, tapi sorot matanya tajam. Tenang, ingat apa yang Pak Wiryo ajarkan, ujar Bagas sambil menepuk bahunya. Rizky mengangguk cepat, siap. Komandan, mereka melanjutkan gerakan. Di antara kabut tipis, muncullah bangunan kayu besar dengan lampu redup. Di depan, beberapa truk parkir, muatan kayu gelondongan terlihat setengah terbuka.
Lelaki-lelaki berbadan kekar berjaga sambil merokok. Beberapa bersenjata laras pendek. Di sisi barat, tampak satu pos pengawasan kecil dengan bendera perusahaan PT Jatmiko Agroforest. Bagas menurunkan posisi tubuhnya, menyapu pandangan ke sekitar. Ganta, pastikan perimeter, jangan ada celah. Aku mau dia hidup, tidak ada peluru lepas tanpa aba-aba. Ganta mengangguk, lalu bergerak cepat bersama dua anggota ke sisi kanan. Rizky dan tim lainnya menyusup ke belakang truk untuk memotong jalur kabur. Bagas mengambil posisi di samping tenda utama. Dalam diam, ia menarik napas panjang, lalu menyelipkan kembali foto ayahnya ke saku dada. 1, 2, 3. Dalam hitungan senyap, pasukan masuk. Lampu dipadamkan, area dikepung. Beberapa penjaga tertangkap tanpa sempat melawan. Yang lainnya mencoba lari, tapi tertahan oleh tim cadangan yang muncul dari sisi jurang. Di dalam ruang utama, seorang pria parubaya dengan jas kulit dan rambut berminyak berdiri panik, hendak membakar dokumen yang disimpan dalam kontainer logam. "Berhenti!" teriak Bagas dengan suara yang dalam dan menggema. Pria itu menoleh, matanya membelalak melihat sosok Bagas. "Kau siapa?" Bagas melangkah masuk, sorot matanya menyala. "Aku anak dari pria yang dulu kau jebak," katanya dengan nada dingin. "Namanya Sersan Wiryo, ingat dia?" Wajah Surya Jatmiko memucat, bibirnya gemetar. Tangan masih menggenggam korek api. "Kamu bohong, Wiryo dia sudah habis." Bagas maju cepat, tangannya menepis korek api, menekuk lengan Surya hingga terdengar bunyi retakan kecil. Pria itu meringis dan jatuh ke lantai. Bagas memborgolnya, lalu menarik kerahnya hingga mata mereka sejajar. "Kau yang akan habis malam ini." Beberapa anggota pasukan masuk dan mulai menggeledah. Sersan Ganta menemukan satu koper besar berisi dokumen, daftar penyelundupan, transfer ilegal, dan catatan pembayaran kepada sejumlah pejabat. "Komandan," ucap Ganta, menyerahkan koper itu. "Ini semua bukti kejahatan 20 tahun. Bagas menerima koper itu, lalu berdiri tegak di tengah ruangan. "Operasi selesai. Kita bawa semuanya. Malam ini, keadilan berjalan." Dalam perjalanan kembali, hujan mulai turun. Deras, langit seolah membersihkan luka yang selama ini dibiarkan menganga. Di dalam kendaraan militer, Surya Jatmiko duduk dengan kepala tertunduk, tangan terikat, wajahnya tertutup kain. Bagas duduk di seberangnya, memandangi butir air di jendela. Tak ada rasa puas, hanya kelegaan, bukan karena menang, tapi karena akhirnya kebenaran bisa bicara. Sesampainya di Kodam, media mulai berkumpul. Saat Bagas turun dari mobil, wartawan menyerbu dengan mikrofon. "Letnan Komandan Bagas, Anda memimpin langsung operasi ini. Apa alasan Anda?" Bagas berdiri tenang, di balik bahunya. Langit pagi mulai memerah. "Karena keadilan tidak mengenal waktu. Karena saya tahu, kebenaran yang dibungkam akan tetap hidup. Dan pada waktunya, ia akan bersuara." Ia menatap lensa kamera dalam-dalam. "Dan suara itu, malam ini, datang dari anak seorang pencari kayu yang kalian hina." Udara pagi di lereng timur Lawu terasa lebih segar dari biasanya. Kabut yang biasa menggantung berat kini perlahan menguap, menyisakan embun di pucuk-pucuk ilalang dan dedaunan basah. Di dalam kawasan pelatihan militer darurat yang didirikan di tengah hutan, suara peluit terdengar memecah keheningan. Barisan pasukan muda berlari zigzag melewati rintangan lumpur dan tali tambang. Di sisi lapangan, berdiri seorang lelaki tua dengan tatapan tajam namun senyumnya tenang. Wajahnya penuh keriput, namun sorot matanya tak pernah goyah. Ia adalah Pak Wiryo, dengan seragam pelatih lapangan yang disediakan khusus, lengkap dengan sepatu boot sederhana dan peluit menggantung di lehernya. Pak Wiryo memimpin sesi latihan bertahan hidup bagi para anggota muda satuan khusus yang baru direkrut. Tangannya sesekali menunjuk, suaranya tak keras, tapi berwibawa. "Bukan kuatnya otot yang bikin kalian bertahan hidup," ujarnya dengan suara parau, "tapi keteguhan niat. Hutan tidak peduli siapa pangkatmu, ia hanya tunduk pada siapa yang paling sabar." Di bawah arahan langsung dari Kodam 4, Diponegoro. Setelah penangkapan Surya Jatmiko,
Pak Wiryo diminta secara resmi untuk kembali menjadi pelatih lapangan dalam program pelatihan bertahan hidup di alam liar. Tawaran itu sempat ia tolak dengan halus. Namun setelah Bagas membujuk dengan mata berkaca-kaca, ia mengangguk dengan satu syarat. Aku tak mau ada nama di papan pelatihan. Cukup orang-orang tahu caranya bertahan. Hari-hari di pelatihan berjalan penuh tantangan. Para taruna muda, anak-anak usia 20-an yang terbiasa dengan teknologi dan makanan instan, harus belajar memasak dengan batu panas, menyaring air dengan akar hutan, dan menyalakan api dengan gesekan 2 ranting basah. Pak Wiryo mengajarkan semuanya dengan kesabaran yang menggetarkan. Salah satu taruna, Rizky Prasetyo, terlihat paling kesulitan. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan kakinya beberapa kali terkilir saat menyeberangi rawa. Teman-temannya mulai ragu apakah Rizky bisa bertahan sampai akhir. Pagi itu, saat latihan mendirikan bivak, Rizky kelelahan dan jatuh terduduk. Napasnya tersengal, pelipisnya basah keringat. Ia memandang ke arah hutan yang terasa semakin gelap, dan hampir menyerah. Namun tiba-tiba, sebuah tangan tua namun kokoh menyentuh bahunya. Pak Wiryo duduk di sebelahnya tanpa berkata-kata untuk beberapa saat. Ia hanya memandang lurus ke depan, ke arah kabut yang masih menggantung tipis. Kamu tahu kenapa bambu tidak patah saat badai? Tanyanya pelan. Rizky menggeleng. Karena dia lentur. Dia tidak melawan angin. Dia tunduk. Tapi tidak kalah. Kamu boleh jatuh, nak. Tapi jangan biarkan hatimu ikut patah. Rizky menatap Pak Wiryo. Untuk pertama kalinya, ia melihat bukan hanya seorang pelatih, tapi seorang ayah yang diam-diam membesarkan dunia lewat bisikan kecil. Setelah itu, semangat Rizky menyala. Ia mulai bangun lebih pagi dari yang lain, melatih pernapasan, memperbaiki simpul tali, dan diam-diam menyalin semua catatan pelajaran ke dalam buku kecilnya. Ia jatuh bangun, tapi tak lagi mengeluh. Pada malam ke-7 pelatihan, seluruh tim ditantang untuk bertahan hidup selama 2 hari tanpa bantuan logistik. Pak Wiryo hanya memberi mereka satu kalimat sebelum mereka dilepas ke hutan. Jangan cari jalan pulang, cari cara untuk terus berjalan. 2 hari kemudian, tim kembali dengan wajah dekil, pakaian penuh lumpur, namun mata yang bersinar terang. Mereka berhasil, mereka belajar. Di akhir sesi, komandan lapangan memberikan kesempatan pada satu orang taruna untuk berbicara mewakili tim. Rizky maju ke depan dengan suara yang sempat gemetar, namun menguat seiring setiap kata. Saya ingin berterima kasih kepada seseorang yang mengajari kami lebih dari sekadar bertahan hidup. Beliau mengajari kami untuk percaya bahwa tidak semua kekuatan datang dari otot. Ada kekuatan yang lebih dalam, yang lahir dari luka, dari kesunyian, dari keteguhan yang tidak pamer. Ia menoleh ke arah Pak Wiryo. Terima kasih, Pak. Kami berdiri di sini karena Anda tidak menyerah, bahkan saat dunia menyerah terhadap Anda. Seluruh barisan berdiri dan memberi hormat. Pak Wiryo berdiri diam, lalu mengangguk pelan. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tetap menatap lurus ke depan. Di pinggir lapangan, Bagas menyaksikan semuanya. Di balik kacamata hitam dan seragam lengkapnya, ia tersenyum kecil, senyum yang dalamnya tak terukur. Ia tahu, pelatihan ini bukan hanya mengubah para taruna, tapi juga mengembalikan sesuatu dalam diri ayahnya, martabat yang selama ini ditelan oleh sejarah palsu. Saat semua selesai, Komandan Kodam menghampiri Pak Wiryo. Ia menyerahkan sebuah surat tugas permanen untuk menjadi mentor kehormatan. Namun Pak Wiryo menolak dengan sopan. Saya bukan siapa-siapa, Jenderal. Saya hanya orang tua yang dulu dibuang karena terlalu keras kepala. Komandan tersenyum, lalu berkata, justru karena keras kepala Bapak, banyak anak muda bisa keras hati. Itu yang kami butuhkan. Hari mulai beranjak sore, di beranda tenda pelatihan, Bagas dan ayahnya duduk berdampingan. Udara mulai dingin, tapi hati mereka hangat. Bagas menatap langit yang mulai kemerahan. Pak, Kodam ingin Bapak ikut dalam misi lapangan terakhir sebagai pengawas. Tapi, saya tak mau Bapak ambil risiko. Pak Wiryo tersenyum. Aku ikut, hanya kalau kamu yang pimpin. Langit di atas Kodam 4 di Ponegoro pagi itu cerah, seperti turut menyambut hari yang telah lama dinantikan. Di halaman utama,
Ribuan prajurit berdiri tegak membentuk formasi. Seragam mereka rapi, sepatu mengkilap, dan wajah-wajah muda menatap lurus ke panggung utama tempat upacara kehormatan akan dilangsungkan. Di atas panggung itu, Letnan Komandan Bagas berdiri dengan sikap sempurna. Namun matanya sesekali melirik ke arah tenda kecil di sisi kanan lapangan, tempat duduk tamu khusus yang kini dihuni oleh seorang pria tua berbaju dinas lama. Warnanya telah pudar, tapi masih terawat dengan bangga. Pak Wiryo duduk di sana. Tubuhnya tegap meski usia telah menumpuk di punggungnya. Tangannya bertumpu pada tongkat kayu yang dipahat sendiri. Dan di saku dada bajunya terselip foto Bagas kecil. Foto yang dulu hampir dibuang oleh polisi muda arogan. Tapi kini menjadi lambang dari sebuah perjuangan yang tak pernah padam. Wajahnya tenang, tetapi mata tuanya berkilat. Menyapu seluruh halaman dengan tatapan yang pernah ia simpan bertahun-tahun dalam gelap. Upacara dimulai. Genderang militer ditabuh. Komandan tertinggi Kodam melangkah maju membawa sebuah kotak kayu ukir berisi surat resmi pemulihan nama baik. Semua hadirin menahan napas saat namanya disebut lantang. Sersan Wiryo bin Kasdani. Atas nama Negara Kesatuan Republik Indonesia, Anda dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan masa lalu, dan diberikan kehormatan penuh sebagai veteran yang terzalimi. Negara meminta maaf secara resmi. Seluruh lapangan sunyi. Hanya suara burung pagi yang terdengar dari kejauhan. Pak Wiryo berdiri pelan, dibantu oleh seorang ajudan muda. Ia melangkah ke panggung dengan langkah lambat, namun pasti. Setiap langkahnya seperti membelah waktu, menghapus jejak-jejak hinaan, dan menggantinya dengan hormat yang datang terlambat namun penuh arti. Ketika ia sampai di depan Komandan Kodam, semua prajurit, termasuk Bagas, mengangkat tangan memberi hormat. Pak Wiryo tak bicara banyak. Ia hanya mengangguk, menerima surat, lalu berkata dengan suara pelan namun menggetarkan, "Saya tidak butuh penghargaan. Cukup anak saya bisa berdiri tegak tanpa beban dari nama saya. Itu sudah lebih dari cukup." Usai upacara, wartawan berkumpul, menyorot Pak Wiryo dan Bagas yang berjalan berdampingan meninggalkan lapangan. Beberapa jenderal mengusap mata diam-diam. Salah satu wartawan bertanya, "Letnan Bagas, kenapa Anda tidak pernah menyebutkan bahwa Anda anak seorang mantan tentara korban fitnah?" Bagas berhenti sejenak. Ia menatap ayahnya, lalu menjawab, "Karena saya ingin dikenal bukan sebagai anak siapa, tapi karena apa yang saya lakukan." Pak Wiryo tersenyum, lalu menambahkan, "Dan saya ingin dikenal bukan sebagai ayah dari perwira, tapi sebagai orang tua yang tidak pernah berhenti percaya bahwa kebenaran, walau dikubur sedalam apapun, akan tumbuh kembali." Beberapa hari setelah upacara, mereka kembali ke desa Wonogiri. Warga menyambut mereka dengan pelukan, tangis, dan doa. Di musola kecil tempat dulu Pak Wiryo pernah dilarang masuk karena dianggap bau dan kotor, kini ia diminta secara resmi menjadi penasihat kehormatan. Ia menerima dengan sederhana. Di malam harinya, saat suara jangkrik bersahutan dan bintang-bintang bersinar terang di langit desa, Bagas duduk di beranda gubuk ayahnya. Di tangannya ada secangkir kopi tubruk panas. Di sebelahnya, Pak Wiryo duduk bersandar di tiang bambu. Matanya menatap jauh ke arah perbukitan. "Pak, kenapa Bapak nggak mau pindah ke rumah dinas? Atap sini masih bocor, dindingnya lapuk," tanya Bagas. Pak Wiryo menoleh perlahan, lalu menjawab, "Disinilah aku jatuh, dan disinilah aku belajar bangkit. Biar saja bocor, asal hati tidak ikut hancur." Bagas tertawa kecil, tapi matanya berkaca-kaca. Tak lama kemudian, seorang anak kecil datang berlari ke halaman. Ia memakai celana pendek, rambutnya acak-acakan, dan membawa sebungkus kue dari ibunya. "Kakek," serunya. Ibu bilang, "Kakek itu ayah tentara hebat, ya?" Pak Wiryo mengangguk sambil mengelus kepala anak itu. "Hebat? Tidak juga. Anakku memang perwira. Tapi aku cuma tukang cari kayu. Yang penting, tahu caranya menghormati orang lain." Anak itu memandang Bagas, lalu berkata, "Aku juga mau jadi tentara seperti Om Bagas." Pak Wiryo berjongkok, menatap matanya dalam-dalam. "Kau tidak perlu jadi seperti siapa-siapa. Cukup jadi orang baik. Dunia lebih butuh orang jujur daripada seragam." Di malam itu,
Saat angin menyusup lewat celah dinding bambu, gubuk kecil Pak Wiryo terasa lebih hangat dari biasanya. Bukan karena api di tungku, tapi karena api di hati yang akhirnya menemukan jalan untuk menyala kembali. Jalan itu tidak mudah, penuh luka, penuh hina, tapi pada akhirnya, cahaya tetap menemukan jalannya. Beberapa minggu kemudian, Kodam mengirim surat resmi. Pak Wiryo diundang menjadi mentor tetap untuk program pelatihan nasional. Ia terdiam lama saat membaca surat itu, lalu melipatnya pelan. "Aku sudah terlalu tua untuk jadi panutan," katanya sambil tersenyum. "Tapi mungkin masih cukup muda untuk mendengarkan." Pagi kembali hadir di lereng Lawu. Kabut tipis menggantung rendah di antara pucuk pohon pinus dan daun-daun bambu yang gemetar diterpa angin lembut. Embun masih menempel di ujung rumput liar, berkilau saat disentuh cahaya mentari pertama. Di atas tanah yang masih basah sisa hujan malam, langkah kaki Pak Wiryo meninggalkan jejak-jejak pelan, dalam, dan sunyi. Ia berjalan menyusuri jalan tanah merah menuju kebun kecilnya, membawa sabit tua dan ember bambu. Seperti hari-hari sebelumnya, seperti tak pernah ada kehormatan yang singgah di pundaknya. Namun di balik ketenangan langkah itu, dunia telah berubah. Di musala tempat dulu ia pernah ditolak masuk karena bajunya kotor, kini ia disambut setiap kali tiba. Dengan senyum, dengan cangkir kopi panas, dengan sapaan pelan, "Assalamualaikum, Pak Wiryo." Anak-anak yang dulu menertawakannya kini mencium tangannya penuh hormat. Para ibu yang pernah menghindar kini duduk di sebelahnya sambil menghidangkan lontong sayur dan pisang goreng di pengajian rutin. Dunia tidak tiba-tiba menjadi suci, tapi ia mulai belajar menunduk. Dan itu cukup. Bagas, anak lelakinya, tak lagi berdiri sebagai perwira yang jauh di menara tinggi. Ia kini pulang lebih sering, duduk di beranda, menyapu halaman, bahkan membantu ayahnya menambal atap bocor gubuk tua yang tak ingin diganti. Mereka tak banyak bicara, tapi dalam keheningan itulah, luka-luka lama perlahan sembuh. Tak perlu kata, "Maaf." Karena setiap peluh yang mengalir di dahi adalah bentuk pengakuan yang lebih jujur dari sekadar kalimat. Suatu sore, Pak Wiryo duduk di bawah pohon kelapa yang rimbun di belakang rumah. Angin sore menyentuh kulitnya yang penuh gurat waktu. Di sebelahnya, Rizky Prasetyo, pemuda yang dulu nyaris menyerah di pelatihan, kini menjadi instruktur muda di Kodam. Mereka tak bicara banyak, hanya menatap matahari yang perlahan tenggelam. "Pak," ujar Rizky tiba-tiba, suaranya rendah. "Apa Bapak pernah menyesal tidak melawan saat dituduh dulu?" Pak Wiryo tersenyum, matanya menatap jauh ke arah barisan awan yang mulai berwarna jingga. "Dulu, iya, aku menyesal, tapi sekarang, aku bersyukur. Kalau aku melawan dengan kemarahan, mungkin aku kehilangan diriku. Tapi karena aku diam, aku tetap bisa mendidik anakku dengan keteguhan. Dan sekarang, dia yang bicara untukku." Rizky menunduk, diam beberapa saat, lalu berkata lirih, "Saya ingin anak saya kelak punya ayah sekuat Bapak." Pak Wiryo menoleh, senyumnya kecil, tapi penuh makna. Ia menepuk bahu Rizky perlahan. "Jadilah ayah yang hadir, bukan yang sempurna. Dunia sudah punya terlalu banyak pahlawan di medan perang, tapi terlalu sedikit yang berjuang di meja makan rumah." Di malam hari, ketika suara gamelan dari musola bergema lembut, dan cahaya lampu minyak berpendar kuning di dalam gubuk, Pak Wiryo menulis sesuatu di buku catatannya. Tangannya bergetar, tapi huruf demi huruf ia tulis perlahan. "Jika hidup memberimu kehinaan, jangan balas dengan kebencian. Diamlah, rawatlah dirimu seperti pohon yang ditebang, karena dari akar yang sama, akan tumbuh ranting baru. Dan suatu hari, orang-orang yang dulu mencemooh akan berteduh di bawah bayangannya." Di luar, hujan mulai turun pelan, tak deras, hanya rintik-rintik yang menyentuh tanah seperti bisikan. Pak Wiryo menatap keluar jendela bambu, melihat titik-titik air membasahi ubin tanah liat. Ia tersenyum, senyum yang tak lagi menyimpan luka, tapi membawa penerimaan. Besok, ia akan kembali ke markas, bukan sebagai prajurit, bukan pula sebagai korban, tapi sebagai saksi hidup. Ia akan mengajar lagi, bukan untuk menunjukkan siapa dia dulu, tapi untuk memastikan bahwa anak-anak muda yang akan datang tahu bagaimana caranya berdiri dalam sunyi dan tetap kuat.
Di ujung desa, seorang anak kecil duduk di depan warung, menatap gubuk tua Pak Wiryo. Ia bertanya kepada ibunya, "Bu, kenapa orang-orang sekarang semua hormat sama kakek Wiryo? Padahal dulu katanya dia miskin." Ibunya tersenyum, lalu menjawab sambil menyuapi si anak es cendol. Karena dulu mereka hanya lihat baju, bukan hati. Tapi sekarang, mereka belajar. Dan benar, tak ada kemenangan yang lebih indah selain melihat dunia yang dulu menolakmu kini belajar mencintaimu tanpa syarat. Di beranda, Bagas duduk berdampingan dengan ayahnya. Di antara mereka tak ada banyak kata, hanya semilir angin dan nyala lampu temaram. Bagas menatap wajah ayahnya yang kini terlihat damai. "Pak," ucapnya lirih, "kalau Bapak diberi pilihan hidup dari awal, Bapak mau jadi siapa?" Pak Wiryo tak langsung menjawab. Ia memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Aku tetap ingin jadi diriku sendiri, tapi lebih cepat memaafkan." Bagas terdiam, lalu ia menunduk, mengusap matanya yang mulai basah. Hujan pelan masih turun, tapi malam tidak terasa sepi, karena di dalam sebuah gubuk tua di lereng Lawu, ada dua hati yang telah saling menyembuhkan. Tak ada pangkat, tak ada bintang, hanya satu lelaki tua dan anaknya, duduk berdampingan, menyaksikan dunia berputar dalam diam yang hangat. Dan dari sana, suara Pak Wiryo bergema, tak terdengar keras, tapi cukup dalam untuk abadi. Kadang, kebahagiaan tidak terletak pada apa yang kita capai, tapi pada siapa yang masih mau duduk bersama kita untuk membaginya.